Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alman Arafah dengan NIM 17650.005. Di sini saya akan mereview tugas kedua dari mata kuliah Manajemen Proyek IT, di mana membahas tentang fase definisi. Fase definisi di sini bertujuan untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkiraan biaya, waktu, dan penyelesaian suatu proyek. Ada 3 aktivitas utama pada fase definisi. Yang pertama, memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user dalam membuat proyek IT. Kedua, keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisa risiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Ketiga, pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan, biaya, serta waktu penyelesaian suatu proyek. Selanjutnya tentang dokumen kebutuhan atau requirement dokumen. Requirement dokumen menyatakan masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala, dokumen RD ini digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Hal yang dapat dilakukan sebelum pembuatan RD atau requirement dokumen yaitu bisa dilakukan dengan tanya jawab atau wawancara. Proses tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari user untuk memperoleh RD yang baik. User akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan dan tidak lebih. Tim proyek interviewer berkewajiban untuk mempelajari semua bisnis user, memahami teknologi user, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, siapkan rencana untuk melakukan wawancara, pelajari tentang bisnis yang mereka lakukan, dan tulislah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Berikut ini pertanyaan yang berhubungan dengan wawancara yang akan dilakukan. Yang pertama itu, cari tahu tentang aliran informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti: pertama, informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bisnis perusahaan? Kedua, seberapa penting aliran data, baik antara departemen maupun antar individual? Ketiga, tentukan frekuensi, waktu, dan keakuratannya. Kemudian, masukan-masukan yang diterima diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan masing-masing barang? Kedua, informasi apa yang tersedia, kapan, dan di mana? Ketiga, informasi-informasi baru apa saja yang harus dikumpulkan? Intinya adalah ingat tentang 5W. Who, what, where, when, and why. Sediakan waktu untuk pertanyaan di atas selama membuat rancangan dokumen. Hal-hal yang terdapat dalam rancangan dokumen. Yang pertama, 1. Pendahuluan, identifikasi perusahaan user dan juga penjual di mana requirement dokumen ini tersebut ditujukan. Kedua, tujuan proyek yang melatar belakangi tujuan dari proyek tersebut diajukan. Ketiga, fungsi-fungsi utama sistem dapat berfungsi berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Keempat, keluaran umum. Informasi apa yang dibutuhkan dan dihasilkan dari sistem. Kelima, informasi input secara umum. Input data apa yang diperlukan untuk menghasilkan output. Keenam, kinerja atau performance. Kinerja dapat berupa transaksi, banyaknya data, serta laporan dan lain-lain berdasarkan waktu dan proses yang maksimal. Ketujuh, perkembangan, kemajuan bisnis yang akan mempengaruhi perkembangan sistem. Kedelapan, pengoperasian dan lingkungan. Penempatan sistem dan user yang sesuai. Kesembilan, kompatibilitas dan antarmuka. Penggunaan alat atau komponen yang dibutuhkan. Ke-10, reliabilitas dan ketersediaan. Ke-11, antarmuka dengan pemakai atau interface. Ke-12, pengaruh organisasi.
13. Pemeliharaan dan dukungan. 14. Dokumentasi dan pelatihan. 15. Keuntungan hanya request for a proposal atau RFP. 16. Persyaratan dan kondisi. Selanjutnya tentang tanggung jawab user. Meskipun user tidak menulis RD, dia bertanggung jawab untuk menyediakan pewawancara tim proyek yang dapat dipercaya dan informasi tepat pada waktunya. User harus dapat mengajukan orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Yang terakhir, keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Sayangnya, tidak semuanya mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Itulah tadi tugas kedua dari fase definisi manajemen proyek IT. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.